Shalom, selamat hari Minggu keluarga Kristen yang diberkati Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Dan pada hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa, memohon tuntunan Roh Kudus. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur Bapa atas berkat-Mu yang tidak ada henti-hentinya kami rasakan di dalam kehidupan kami. Dan saat ini bersama dengan keluarga, dimanapun kami berada, kami mau mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Oleh sebab itu ya Bapa, tuntunlah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya kami bisa memahami dan mengerti kebenaran firman-Mu. Dan melaluinya juga kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kuasailah kami dengan kuasa firman-Mu ya Bapa. Ini kami, anak-anak-Mu, bersabdalah, karena kami bersemangat untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus Sang Firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bacaan kita pada hari ini diambil dari kitab Rut, pasalnya yang pertama, ayat 1 sampai 14. Tapi saya tidak membaca semua, saya akan membacakan 3 ayat terakhir yang menjadi penekanan di dalam kitab ini. Yang menjadi bacaan kita pada hari ini sesuai dengan Sabda Bina Umat GPIB. Rut pasal 1 ayat 1 sampai 14 diharapkan Bapak Ibu baca bersama dengan keluarga di rumah. Dan saya akan membaca 3 ayat terakhir. Ayat 12 sampai ayatnya yang ke-14 yang menyatakan, "Pulanglah, anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku, ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Keluarga Kristen yang diberkati Tuhan, pada hari ini tema kita adalah kasih menumbuhkan harapan. Bicara soal kasih, ada satu ayat yang terkenal yang menjadi kesaksian dari Rasul Paulus dalam surat 1 Korintus pasal 13 ayat 13. Ayat ini sangat familiar bagi kita orang-orang Kristen yang berbunyi begini Bapak Ibu dan Saudara. "Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih." Mari kita garis bawahi kata yang paling besar. Dalam bahasa Yunani dipakai kata meizon, yang berarti yang paling dahsyat, yang paling luhur, yang paling agung, atau yang paling ajaib. Jadi kalau kita baca 1 Korintus pasal 13 ayat 13 ini secara harfiah kita bisa baca, "Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling ajaib adalah kasih." Mengapa kasih menjadi suatu hal yang ajaib di antara ketiganya itu? Karena kasih adalah sifat dasar Allah. Dan kita tahu bersama Bapak Ibu, bahwa hal-hal yang melekat kepada Allah pastilah sesuatu yang ajaib, pastilah sesuatu yang mengherankan. Jadi dari sini kita bisa melihat bersama bahwa ada catatan penting, bahwa hanya manusia yang hidup dalam kasih dan melakukan tindakan kasih sajalah yang mampu membuktikan bahwa kasih itu adalah keajaiban, the miracle.
Atau singkat katanya begini Bapak Ibu, kalau kita mau melihat hal-hal yang ajaib, maka hiduplah dalam kasih dan lakukanlah tindakan kasih. Ada satu cerita Bapak Ibu tentang Ibu Teresa ketika ia menelusuri pinggiran kota Kalkuta di India. Ia membelikan seorang petani miskin yang beragama Hindu sekantong beras. Ia berikan sekantong beras bagi dia. Petani ini sangat miskin. Tetapi ada satu peristiwa, ada satu momen di mana Ibu Teresa akhirnya terheran-heran karena setelah diberikan sekantong beras itu, rupanya petani yang miskin itu membawa separuh kantong beras tadi keluar rumah. Untuk apa? Rupanya beras itu mau diberikan kepada petani muslim yang lebih miskin darinya. Lihat pola ini Bapak Ibu. Bukankah adegan ini memperlihatkan keajaiban kasih? Bunda Teresa yang kita tahu bahwa dalam pelayanannya dia juga hidup dalam kemiskinan. Karena ada kasih, dia bisa memberikan kepada orang yang lebih miskin dari dia. Tetapi karena ada kasih lagi, orang yang lebih miskin daripada Bunda Teresa juga bisa membantu orang yang lebih miskin lagi darinya. Dari sini kita bisa melihat bahwa kasih begitu ajaib. Kasih yang sederhana itu rupanya mampu menyentuh orang yang lebih miskin lagi dari dirinya. Jadi, bukankah adegan ini memperlihatkan sebuah keajaiban kasih? Dan saya yakin bahwa setiap kita di rumah masing-masing, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, pasti punya pengalaman masing-masing tentang tindakan kasih yang membawa keajaiban dalam kehidupan kita. Saya yakin itu. Tetapi keajaiban kasih juga nampak di dalam kisah Ruth dan Naomi yang menjadi bacaan kita pada saat ini, Bapak Ibu. Tentu kisah ini tidak asing lagi bagi kita. Tapi mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus kembali melihat teks ini secara utuh. Mari kita simak Bapak Ibu. Jadi dalam kitab Ruth ini kita bisa melihat bersama bahwa ada sebuah keluarga, yaitu keluarga Elimelek dengan istrinya Naomi pergi dari Bethlehem ke Moab. Fenomena tentang orang yang pindah bermigrasi dari satu tempat ke tempat lain pada saat itu bukan hal yang aneh. Dari Bethlehem pindah ke Moab itu bukan suatu hal yang aneh. Fenomena ini adalah fenomena yang wajar. Abraham saja pindah ke Mesir, Ishak saja pindah ke Filistin, Yakub saja ke Mesir. Jadi Elimelek dan Naomi yang pindah dari Bethlehem karena bencana kelaparan itu ke Moab adalah suatu hal yang wajar. Elimelek bersama Naomi pergi ke Moab bersama juga dengan kedua anaknya yang bernama Mahlon dan Kilion. Dari situ Bapak Ibu, kita bisa melihat bersama bahwa Mahlon dan Kilion juga akhirnya menikah dengan Ruth dan Orpa. Menikah dengan orang Moab. Singkat cerita, di Moab, suami dan anak-anak dari Naomi meninggal dunia. Jadi yang tersisa siapa? Hanya Ruth dan Orpa. Tetapi kalau kita perhatikan lagi kisah ini secara mendalam Bapak Ibu, bahwa hanya Ruth saja yang mau tetap bersama dengan Naomi. Jadi Naomi itu karena sudah tidak punya apa-apa lagi di Moab, dia mau kembali ke Bethlehem. Karena dia sudah tahu bahwa ada pemeliharaan Tuhan di sana. Jadi dia mau pulang. Tetapi Naomi menyuruh Orpa dan Ruth supaya kembalilah ke rumah ibumu. Pulanglah, pulanglah, pulanglah.
sampai 3 kali ia mengajak supaya para menantunya itu pulang. Tetapi hanya Rut saja yang mau ikut dengan Naomi. Orpa pulang, dia kembali ke Moab, tetapi Rut ikut bersama dengan Naomi ke Bethlehem. Balik lagi, pulang kampung. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita perhatikan lagi, ada hal yang unik. Padahal sudah 3 kali Rut didesak untuk pulang, tetapi mengapa Rut tidak mau pulang dan kenapa Rut masih tetap mau bersama dengan Naomi yang sudah tidak punya apa-apa lagi? Padahal lebih enak pulang ke rumah. Dia bisa kembali bersuami lagi, atau dia bisa kembali makan makanan yang secukupnya dan seterusnya. Tapi lihat Bapak Ibu, mari kita lihat ada catatan yang unik di ayat 14. Di situ dikatakan, menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Kata berpaut dalam bahasa Ibrani ditulis dalam kata dabak. Dabak artinya menyatu. Dan kata dabak ini dipakai juga di dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 24. Kalau kita bisa ingat bersama Bapak Ibu, di situ tertulis bahwa suami akan meninggalkan orang tuanya dan bersatu dengan istrinya. Menyatu dengan istrinya itu memakai kata dabak juga. Jadi kata yang dipakai tentang berpaut ini mau memperlihatkan bahwa sebuah kata yang menggambarkan kesatuan yang kuat di dalam perkawinan. Jadi menyatu di dalam konteks perkawinan itu adalah menyatu karena kasih. Menyatu karena kasih. Sehingga tidak heran kalau kita bisa melihat bahwa Rut berkomitmen mengikuti Naomi bukan hanya hal-hal yang temporer, tetapi dia mau ikut Naomi selama-lamanya. Bukan untuk mendapatkan sesuatu dari Naomi, tetapi karena sama-sama tidak memiliki apa-apa, makanya mereka ikut. Makanya Rut ikut. Bukan karena memiliki apa-apa, bukan karena mengincar apa-apa. Tetapi karena sama-sama tidak memiliki apa-apa, tapi sama-sama mau berjuang hidup. Bahkan dalam kelanjutan kisah ini, Rut ikut mertuanya pulang kampung, mendampinginya, bahkan memeluk agama mertuanya, dan dikubur di kampung mertuanya. Komitmen ini muncul karena kasih. Kasih yang tidak bersyarat. Apa yang mau diharapkan dari Naomi? Tapi Rut tetap ikut. Alasannya karena kasih. Ia berpaut, menyatu. Ia sudah menempatkan diri seperti suaminya, Mahlon, anak dari Naomi. Dia merasa bagian dari Naomi, sehingga dia juga tidak mau meninggalkan Naomi. Ini luar biasa Bapak Ibu. Di awal tadi sudah saya katakan bahwa hanya orang yang hidup dalam kasih dan yang mampu melihat dan mampu melakukan tindakan kasih, itulah orang-orang yang mampu merasakan keajaiban dari Tuhan. Menariknya, sekalipun nama Tuhan sangat sedikit disebutkan di dalam kisah ini, tapi dalam kacamata iman kita dapat melihat bersama bahwa Tuhan memakai kasih Rut untuk memulihkan keadaan Naomi, si janda yang tidak punya apa-apa ini. Kalau kita mau melihat kisah ini secara utuh, Bapak Ibu, mau buka kisah seterusnya di dalam kitab ini, kita bisa melihat bersama bahwa Rut akhirnya dipertemukan Allah dengan seorang yang bernama Boas ketika ia memungut jelai. Mereka menikah, Boas dan Rut. Dan dari keadaan itu, hidup Naomi berubah. Hidup Naomi berubah. Dari tragedi, dia akhirnya merasakan sukacita.
Dari peristiwa kematian anak-anaknya, dia akhirnya bersuka cita karena ada peristiwa kelahiran cucunya dari Naomi, hasil perkawinan Boas dan Ruth. Bahkan perlu kita ketahui bersama Bapak Ibu, bahwa anak dari perkawinan Boas dan Ruth adalah Obed, kakek dari Raja Daud. Dan dari garis keturunan Daud itulah karya keselamatan Allah di dalam diri Kristus Yesus itu dinyatakan. Luar biasa bukan? Betapa ajaibnya. Karena kasih yang sederhana itu, kesetiaan Ruth kepada Naomi membawa cerita besar di dalam iman Kristen. Kita tidak tahu apa jadinya kalau tadinya Ruth tidak setia mengikuti Naomi. Luar biasa. Rupanya dari rahim Ruth itu lahir kakek dari Raja Daud. Dan dari Raja Daud itulah, dari garis keturunan Raja Daud itulah, Allah berkarya di dalam diri Yesus Kristus menghadirkan keselamatan. Karya keselamatan bagi kita. Hanya karena kesetiaan kecil, ia bisa menghadirkan cerita besar dalam iman Kristen. Luar biasa. Hanya karena setia, hanya karena berpaut, hanya karena kasih. Itulah keajaiban kasih. Kasih mampu memunculkan hal-hal yang tidak terduga. Kasih mampu membuat kita merasakan berkat Allah. Kasih mampu menumbuhkan pengharapan kita. Oleh sebab itu, dari bacaan ini Bapak Ibu, kita bisa menemukan satu pesan tunggal, yaitu bacaan kita hari ini mengajak kita supaya mari kita jangan jemu-jemu untuk hidup di dalam kasih. Jangan jemu-jemu untuk melakukan tindakan kasih. Lakukanlah tindakan kasih itu sekecil apapun dalam kehidupan kita sehari-hari, dimanapun, kapanpun, dan apapun keadaan kita pada saat ini. Misalnya, di tengah-tengah konteks kita pada saat ini sedang menghadapi pandemi virus corona, jangan pernah berhenti membagikan kasih bagi orang lain. Dengan cara yang sederhana kita bisa berbagi senyum misalnya. Kita tidak tahu bahwa efek dari senyuman kita rupanya bisa menghadirkan hal-hal positif bagi orang-orang di sekitar kita. Kita tidak tahu. Apa yang bisa kita tolong, kita tolong. Apa yang bisa kita beri kepada orang lain di masa pandemi ini, kita beri. Sebab dalam kacamata iman kita yakin bahwa Allah juga memakai kasih-Nya untuk memulihkan keadaan kita. Allah juga pasti memakai kita untuk memulihkan keadaan dunia ini. Jadi, kasih yang kecil saja, kasih yang sederhana saja, itu bisa menimbulkan efek-efek yang besar. Karena apa? Kasih adalah suatu hal yang ajaib. Begitu juga dalam konteks kita bergereja, yang pada hari ini, saat ini, para presbiter, anggota majelis jemaat, GPIB Jemaat Ebenezer Samarinda akan melakukan pemilihan pelaksana harian majelis jemaat periode 2020-2022. Tentu, saat ini kita membutuhkan peran kita semua untuk mendoakan supaya PHMJ terpilih nanti punya komitmen seperti Ruth yang berpaut dalam pelayanan, bukan hanya semangat di awal, tetapi mereka yang berpaut tetap sampai masa bakti selesai. Berpaut bukan hanya karena mendapatkan sesuatu, tetapi untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Semoga pelaksana harian majelis jemaat nanti yang terpilih adalah mereka juga yang berpaut pada kasih. Menjadikan kasih sebagai komitmen mereka untuk melayani Tuhan dalam jabatan gerejawi yang kudus itu. Sebab, baik dalam konteks bermasyarakat, dalam konteks bergereja,
Dan dalam konteks berkeluarga, kasih yang sesederhana apapun itu pasti memunculkan dampak yang besar. Karena pada dasarnya, kasih itu mampu menumbuhkan pengharapan, dan kasih itu adalah keajaiban. Kalau kita mau hidup dalam pengharapan, kita semakin kuat, dan kalau kita mau merasakan keajaiban dari Allah, maka hiduplah dalam kasih. Dan mari kita saksikan keajaiban-keajaiban apa yang akan diberikan Allah bagi jemaat kita, bagi masyarakat kita, dan bagi keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.